Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan renungan pagi. Nah, renungan pada pagi hari ini adalah bertema tentang jangan menjadi pemalas. Nah, sekarang kita mau tanya dulu. Tadi pagi yang bangunnya langsung bangun sendiri, tidak dibangunkan oleh mama dan papa? Siapa? Ayo. Bagus ya, kalian sudah menjadi anak yang rajin. Nah, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, nanti kita akan melihat ya cerita tentang si semut. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita berdoa untuk memulai renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami dan Engkau masih berikan kami kesehatan. Ya Tuhan, berkati kami dan bimbing kami agar kami bisa mengikuti renungan pada pagi hari ini dengan baik dan lancar. Doa ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Si semut yang kecil buat apakah kamu? Waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah dapat pelihara. Orang yang percaya makin termudah. Si semut yang kecil buat apakah kamu? Waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah dapat pelihara. Orang yang percaya makin termudah. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya,
Dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Eh, 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 Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan. Perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari
kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini dan pagi ini kita mau mengadakan renungan. Dan renungan hari ini yang bertema yaitu belajarlah dari semut. Nah, dari renungan ini Mister punya sedikit pertanyaan nanti untuk kamu renungkan juga sebelum membahas mengenai renungan tentang semut. Nah, yang pertama, coba kamu sebutkan bagaimana sifat daripada semut. Yang kedua, kamu sebutkan bagaimana sifat dari belalang. Yang ketiga, apa akibatnya apabila kita meniru sifat belalang. Dan yang keempat, apa akibatnya kalau kita meniru sifat semut. Nah, sebelum jauh ke sana, sedikit Mister mau menjelaskan tentang sifat semut dan sifat belalang. Semut adalah hewan yang memiliki sifat sangat rajin, semangat, dan bekerja sama dengan tim. Sementara belalang adalah hewan yang sangat pemalas. Nah, kita bisa lihat dari mana? Dari cara bekerja semut dan cara juga bekerja dari seekor belalang. Semut itu sangat rajin mengumpulkan makanan sebelum tiba musimnya
pada saat itu mereka sudah rajin semuanya untuk mengumpulkan makanan-makanan yang akan dipersiapkan untuk kedepannya. Sementara belalang itu adalah hewan yang bermalas-malasan menunggu hari yang akan datang baru dia bekerja. Nah, hal ini bisa kita lihat dari ayat Alkitab Tuhan yang tertulis pada Amsal 6 ayat 6. Nah, apa isinya? Mister bacain ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, di sini kamu kalau tidak mau disebut hai pemalas, janganlah malas. Tetapi kalau kamu mau disebut jadi pemalas, ayat ini sangat cocok untuk kamu disebutkan datanglah kepada semut. Oke? Nah, ini sangatlah berkaitan dengan ayat yang tertulis pada Amsal 10 ayat 4. Apa isinya? Nah, dengarin Mister. Isinya yaitu tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin membuat kaya. Nah, Mister ulangin. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin membuat menjadi kaya. Dari dua ayat tadi, kamu bisa menghubungkannya menjadi satu hal yang paling penting. Nah, saat kamu dituntut untuk rajin, nah di ayat kedua kamu dituntut untuk berpikir. Ya, jadi hal-hal apa aja yang bisa kita ambil dari semut tadi? Yang pertama yaitu rajin menabung. Nah, ada pepatah mengatakan rajin menabung pangkal kaya. Nah, kalau orang sering rajin menabung, kalau guru-guru bilang ya, ataupun mungkin orang lain juga sudah mengetahui, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit kamu menabung, lama-lama akan banyak uang yang akan kamu simpan. Dan uang ini bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang penting. Ya, apa hal-hal yang penting itu? Mungkin kamu sudah bisa mementingkan apalah di segala yang paling penting menurut kamu. Apakah lebih penting bermain digunakan uangnya? Itu adalah prinsip kamu yang mana lebih baik. Nah, dari hal menabung ini, nah apa kaitannya dengan semut tadi? Ya, semut itu banyak menabung atau menyimpan makanan di sarangnya, karena mereka akan tahu beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan akan ada nih musim yang akan berganti. Jadi kembali kepada semut tadi yang dengan istilah rajin menabung. Nah, jadi saat musimnya berganti, mereka tidak akan kelaparan lagi untuk mencari makanan karena mereka sudah banyak stoknya. Nah, sama kayak kamu juga. Kalau kamu misalnya ada hal-hal penting yang sangat kamu butuhkan, kamu sudah persiapan. Baik itu dari persiapan untuk menabung, persiapan untuk hal yang lain seperti belajar juga. Nah, oke. Yang kedua, tadi udah Mister bilang belajar. Oke. Semut adalah memiliki sifat rajin belajar. Kenapa dibilang rajin belajar? Setiap mereka melakukan kesalahan, teman-temannya yang ramai ini akan saling memperbaiki. Dari saling memperbaiki ini, semut akan belajar memperbaiki hal yang dia anggap kesalahan. Oke? Nah, jadi dari rajin belajar ini kita bisa mengambil ilustrasinya kepada seperti kamu yang di sekolah. Di sekolah sudah kamu dituntut rajin belajar supaya apa? Nah, bukan hanya supaya kamu pintar, bukan hanya supaya kamu itu jadi anak yang cerdas, tetapi kamu bisa memahami dan mengerti tentang bersosialisasi dengan teman-temanmu,
dengan guru-gurumu, dengan kamu belajar, apalagi belajar dari kesalahan. Dan hal yang ketiga yang harus kita tiru dari semut dan prihari, yaitu rajin menjaga kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan dalam lingkungan sekitar. Nah, semut ini akan mempersiapkan sarangnya juga untuk melindungi dirinya apabila cuaca dari luar sana sangat ekstrim, seperti dari hujan, panas, dan juga badai. Sudah, apabila semut itu datang, mereka akan bersembunyi di sarang mereka untuk melindungi diri. Nah, beda dengan belalang. Kalau belalang, mereka akan tinggal di mana aja dan hinggap di mana aja tanpa memikirkan kesehatan mereka. Jadi kalau hujan kena hujan, panas kena panas, ya datang badai mereka diterbangkan, itulah. Jadi makanya saya bilang tadi, Mister bilang sudah menjaga kesehatan diri sendiri itu paling penting, apalagi untuk kamu. Jadi kalau misalnya kamu sendiri tidak menjaga kesehatan diri kamu sendiri, tidak melindungi diri kamu dari dunia luar yang sekarang ini banyak yang terkabur dengan wabah virus corona. Nah, maka siapa yang akan melindungi kamu? Ya pasti orang tua. Tetapi kalau orang tua tidak ada di samping kamu, sudah kembali ke diri kamu. Ingat, kesehatan kembali kepada diri sendiri untuk melindungi dari segala penyakit di luar sana. Ya, tetap menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan. Ya, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berdoa. Nah, dalam hal yang berdoa ini, orang bilang seperti ini, atau di Alkitab pun diucapkan bekerja sambil berdoa. Nah, kalau kamu misalnya berdoa terus tapi tidak bekerja, maka hasilnya nggak ada. Kalau kamu bekerja juga tapi tidak berdoa, maka Tuhan juga akan melihat bagaimana kamu bekerja. Jadi berdoa itu adalah ungkapan bersyukur setiap apa yang kamu lakukan. Baik pun yang kamu kerjakan itu berhasil, baik pun yang kamu kerjakan tidak berhasil, selalu bersyukur. Karena setiap yang kamu lakukan adalah proses. Dan proses itu Tuhan lihat dari rasa bersyukurmu untuk semua yang kamu lakukan. Baik, anak-anak Selamat Riyadi yang baik dan patuh terhadap perintah Tuhan dan juga patuh terhadap nasihat guru dan orang tua, dari renungan pagi ini kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa petik hal-hal yang baik, belajar dari semut. Jadi Mister berharap sudah kamu bisa menjadi semut di dalam diri kamu sendiri. Kamu bisa menjadi semut di dalam pergaulan kamu atau di dalam sosialisasi kamu. Kamu bisa menjadi semut di dalam sekolah ataupun di dalam keluarga. Intinya selalulah melakukan hal-hal yang baik di mata keluarga, di mata teman, di mata guru, terlebih di mata Tuhan. Nah, demikian renungan pagi ini kita sampaikan, ya, kiranya dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Anak-anak, kita mari bernyanyi ya. Siap? Mulai.
sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri renungan pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti renungan pagi ini dengan baik dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, semoga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang si semut ya. Si semut itu tadi rajin bekerja ya. Tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan ya, bernyanyi bersama. Nah, pesan atau yang bisa kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita harus rajin berdoa. Yang kedua, jangan lupa kita juga harus rajin belajar. Yang ketiga, kita juga harus rajin membantu orang tua. Nah, sekian ya renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.